Sementara itu, OPEC Plus diperkirakan kembali menaikkan produksi minyak mentah pada November 2025 sebagai bagian dari strategi merebut pangsa pasar global. Sejumlah sumber yang mengetahui hal tersebut menyatakan bahwa OPEC Plus akan mengumumkan keputusannya pada pertemuan virtual pada 5 Oktober bahwa mereka akan mengerek produksi hingga 137.000 barrel per hari mulai Oktober. Langkah tersebut menjadi kelanjutan dari upaya OPEC Plus untuk mengaktifkan kembali tambahan pasokan sebesar 1,66 juta barrel per hari secara bertahap setiap bulan. Delegasi OPEC Plus sebelumnya juga menekankan bahwa realisasi pasokan kemungkinan lebih rendah mengingat sejumlah negara anggota terbatas kapasitas produksinya. Meski demikian, belum ada keputusan final mengenai besaran penambahan produksi. Diskusi internal masih bisa berubah menjelang pertemuan dan sebagai catatan saat ini harga minyak dunia berada di kisaran $69 per barrel atau turun sekitar 7% sepanjang tahun 2025. Dari pergerakan bursa global, pemirsa, bursa Wall Street yang ditutup menguat pada perdagangan di hari Jumat akhir pekan lalu setelah data inflasi Amerika Serikat sesuai dengan perkiraan. Laporan Departemen Perdagangan mengenai indeks pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE untuk bulan Agustus menunjukkan inflasi bergerak sesuai dengan harapan. Harga naik 0,3% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan 2,7% secara tahunan sesuai dengan perkiraan konsensus. Data juga mencatat pendapatan pribadi dan belanja konsumen yang tumbuh di atas ekspektasi. Kita lihat penutupan market di Amerika Serikat, pemirsa, di hari Jumat di pekan lalu indeks Dow Jones Industrial Average yang naik 0,65%, level 46.227, S&P 500 menguat 0,59% di level 6.443 dan maksud kami 643. Nasdaq Composite menguat 0,44% ke posisi 22.484 dan dari bursa Eropa, pemirsa, bursa kualitas Eropa yang bangkit dari level terendah 3 pekan pada perdagangan hari Jumat didorong oleh penguatan sektor keuangan dan industri. Namun secara keseluruhan pergerakan mingguan masih terbatas. Stock 600 naik 0,78% ke level 554,52. DAX Jerman naik 0,87% ke level 23.739 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,77% ke posisi 9.284. Emiten yang bergerak di alat perlengkapan suku cadang mesin pabrik dan kendaraan, PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM memperoleh pendapatan dividen dari anak usahanya. Ya, Perseroan mengatakan tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau keberlangsungan usaha perusahaan. Emiten yang bergerak di alat perlengkapan suku cadang mesin pabrik dan kendaraan, PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM, memperoleh pendapatan dividen dari anak usahanya. Mengacu keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia Jumat lalu, SMSM meraup pendapatan dividen dari entitas anak usahanya, Bradkey Synergies Sendirian Berhad, senilai Rp2.500.000 Malaysia atau sekitar 9,93 miliar rupiah. Perseroan mengatakan tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau keberlangsungan usaha perusahaan. Melansir laporan keuangannya, SMSM meraih pendapatan di semester 1 2025 sebesar Rp2,55 triliun, meningkat 8,75% secara tahunan dari sebelumnya Rp2,35 triliun. Dalam laman resminya, SMSM merupakan perusahaan yang produksi filter, radiator, oil coolers, condensers, brake pipe, fuel pipes, fuel tanks, exhaust systems, and press parts. Merek dagang Sakura Filter telah terdaftar di lebih dari 100 negara di dunia. SMSM telah terdaftar sebagai perusahaan publik sejak tahun 1996 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berbagai sumber ada di channel. PT Merdeka Battery Materials Tbk melaporkan pertumbuhan dalam produksi dan penjualan biji nikel. Ya, Perseroan memproduksi sebesar 6,9 juta ton, maksud kami 6,9 juta wet metric ton biji nikel sepanjang semester 1 tahun 2025. Manajemen Perseroan dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa produksi nikel Perseroan meningkat meskipun produksi nikel pig iron lebih rendah akibat pemeliharaan smelter terjadwal dan pengurangan strategis produksi high grade nickel made
selama periode tersebut. Pada semester 1 2025, tambang nikel SCM milik Perseroan memproduksi 6,9 juta watt metric ton biji nikel, melonjak 78% secara tahunan. Manajemen Perseroan menjelaskan pertumbuhan produksi ini merupakan hasil dari investasi Perseroan dalam peningkatan kapabilitas penambangan dan pembangunan infrastruktur selama 12 hingga 18 bulan terakhir, sehingga menciptakan operasi yang lebih kuat dan tangguh secara struktural. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET siap melaksanakan aksi korporasi jumbo right issue. Ya, perusahaan telekomunikasi ini berpeluang menghimpun dana segar hingga 3,2 triliun rupiah untuk mendukung ekspansi jaringan internet berkecepatan tinggi. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET siap melaksanakan aksi korporasi jumbo rights issue. Perusahaan telekomunikasi ini berpeluang menghimpun dana segar hingga 3,2 triliun rupiah untuk mendukung ekspansi jaringan internet berkecepatan tinggi. Melalui penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD 1, INET akan menerbitkan maksimal 12,8 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp250 per saham. Harga ini sedikit di atas penutupan saham di pasar yang ada di level Rp228 per saham. Rasio rights issue ditetapkan 3:4 yang artinya setiap pemegang 3 saham lama mendapat 4 hak memesan efek terlebih dahulu. Pengendali perusahaan PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara berkomitmen menyerap seluruh haknya senilai 1,78 triliun rupiah dan siap menjadi pembeli siaga hingga 1,41 triliun rupiah. Dana segar yang terkumpul akan digunakan untuk ekspansi jaringan Fiber to the Home atau FTTH berteknologi Wi-Fi 7. Sekitar 2,8 triliun rupiah akan dialokasikan ke anak usaha GPI untuk menggait 2 juta pelanggan baru di Bali dan Lombok. Selain itu, INET akan melunasi biaya sewa jaringan kabel bawah laut senilai 213 miliar rupiah serta 135 miliar rupiah untuk modal kerja pembangunan FTTH di Jawa. Sebagai pemanis, Perseroan menerbitkan maksimal 3,07 miliar waran seri 2 dengan rasio 25:6 yang bisa dikonversi menjadi saham baru mulai Juni 2026 hingga Desember 2028. Pelaksanaan rights issue ini dijadwalkan pada 1 hingga 5 Desember 2025. Berbagai sumber IDX Channel. Belanja pribadi di Amerika Serikat pemirsa meningkat pada bulan Agustus lebih tinggi dari perkiraan. Hasil indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE inti naik 0,2% dari bulan sebelumnya namun stabil di level 2,9% secara tahunan. Inflasi inti Amerika Serikat hampir tidak berubah pada Agustus menurut alat perkiraan utama Federal Reserve. Hal ini kemungkinan membuat bank sentral tetap berada pada jalur penurunan suku bunga ke depan. Menurut laporan Departemen Perdagangan, indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE mencatat kenaikan 0,3% untuk bulan Agustus, sehingga tingkat inflasi utama tahunan berada di 2,7%. Tidak termasuk makanan dan energi, tingkat harga inti PCE yang lebih diperhatikan naik 0,2% untuk bulan itu dan berada di level tahunan 2,9%. Tingkat inflasi utama tahunan naik tipis dari 2,6% pada Juli, sementara tingkat inti tetap sama. Data belanja dan pendapatan sedikit lebih tinggi dari yang diperkirakan. Pendapatan pribadi meningkat 0,4% untuk bulan tersebut, sementara pengeluaran konsumsi pribadi tumbuh lebih cepat yakni 0,6%. Meskipun target inflasi The Fed adalah 2%, hasil ini kecil kemungkinan akan mengubah arah kebijakan setelah pekan lalu para pejabat bank sentral memberi sinyal 2 kali lagi pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun. Adapun The Fed menggunakan PCE sebagai indikator utama inflasi karena dianggap memberi gambaran lebih luas dibanding laporan lain seperti indeks harga konsumen dan mencakup perubahan kebiasaan belanja konsumen. Berbagai sumber IDX Channel.